Halo guys, sebelum kalian memulai video ini, kalian harus tahu bahwa di channel Samuel Chris bakal ada giveaway uang tunai sebesar Rp500.000. Bagi kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe, tekan tombol merahnya di kanan bawah sini. Kalian follow Instagramku @SamuelChris dan kalian komen Instagram kalian di setiap video terbaru aku. Pemenang akan aku undi secara acak dan akan aku umumin di story Instagramku dan di story YouTubeku. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah follow Instagramku. Semoga beruntung. Nah, itulah pertama kali momen sang adik melihat ekspresi kakaknya yang begitu ketakutan banget sampai gemetar-gemetar gitu guys. Sampai dia itu kayak sampai bisa dibilang nggak mau banget gitu. Tapi sang adik terus memaksa. Hello guys and welcome back to my channel again. Di channel Samuel Chris. Jangan ribut. Jangan ribut. Ada dua orang kakak beradik. Yang satu kakaknya berusia 8 tahun dan adiknya berusia 4 tahun. Mereka berdua tinggal bersama dengan ibu dan ayahnya. Kedua saudara ini sangat-sangat dekat. Bahkan mereka selalu bermain bareng. Apapun yang mereka lakukan selalu bareng. Jadi bisa dibilang bonding mereka berdua ini sangat-sangatlah kuat. Tiba suatu hari, kakak dan beradik ini sedang bermain di sebuah taman. Dan pada saat itu mereka kayak berlari-lari di taman gitulah. Taulah kalau anak kecil ketika bermain di taman kan kadang bisa jatuh dan badannya menjadi kotor gitu loh. Dan tamannya ini berada tepat di belakang rumah mereka. Karena kalau di Amerika ini hampir semua rumah pasti memiliki pekarangan rumah gitu loh. Jadi mereka ini bermainnya gak jauh-jauh. Mereka main cuman di belakang rumahnya mereka sendiri, berlari-lari sampai akhirnya malam pun tiba. Nah, malamnya ini gak dibilang sampai malam-malam banget. Paling cuman jam 8, ya sekitaran jam 8 malam lah guys. Tapi pada saat itu karena ini adalah musim gugur, jadi pergantian malamnya itu lumayan cepet. Jadi pada saat jam 8 malam itu lumayan gelap kalau di Amerika sudah. Setelah itu mamanya menyuruh mereka berdua untuk pergi membersihkan badannya dan mandi. Tapi kedua anak ini tahulah kalau namanya anak kecil ketika disuruh sama orang tuanya, mandi sana. Kalian ini udah main seharian kotor-kotor gitu loh. Ya kedua anak kayak terus pengen bermain dan gak mau berhenti kan. Tapi karena mamanya memaksa kayak udah besok lagi lanjut. Sana mandi dulu. Akhirnya sang adik memutuskan untuk gimana ya kak kalau misalnya permainan ini kita lanjutkan di bak mandi. Kebetulan karena di Amerika itu hampir semua kamar mandi juga memiliki bathtub. Bahkan di rumahku yang sekarang ketika aku mau mandi, itu aku mandi di atas bathtub. Jadi ada bathtub terus ada showernya gitu guys. Nah, aku mandinya itu di sana. Nah, terus si adik berinisiatif untuk mengajak kakaknya. Kak, mending kita lanjutin main kita di bathtub deh. Tahu kan kalau misalnya yang di film-film itu yang ketika ada anak kecil main bebek-bebekan yang di rumah gini bunyi kan. Biasa ada yang taruh perahu, ada yang taruh mainan-mainannya tentara-tentaraan di atas air gitu kan. Terus mereka main siram-siraman. Nah, ketika si adik mengajak sang kakak seperti itu, sang kakaknya ini pun nolak. Kayak tiba-tiba ada kayak traumatik di dalam dirinya yang membuat dia itu kayak ketakutan secara luar biasa ketika harus berendam di air. Dan ini yang membuat sang adik menjadi bingung. Karena selama ini ternyata sang adik ini belum pernah mengajak kakaknya untuk bermain seperti ini. Biasanya ketika mereka bermain langsung aja di darat atau di tempat yang lain. Tapi untuk air seperti ini sayangnya sang adik juga masih berusia 4 tahun. Jadi belum ada kesempatan untuk mengajak sang kakak untuk bermain air. Nah, itulah pertama kali momen sang adik melihat ekspresi kakaknya yang begitu ketakutan banget sampai gemetar-gemetar gitu guys. Sampai dia itu kayak sampai bisa dibilang nggak mau banget gitu. Tapi sang adik terus memaksa. Namanya sang adik yang masih berusia 4 tahun dan kakaknya udah berusia 8 tahun, otomatis pasti di satu titik pasti kakaknya ngalah gitu loh, daripada harus adiknya nangis kan. Akhirnya sang kakak ya udahlah aku turut aja sekali aja gini. Dan pas saat kakaknya bilang ya udahlah, ya udah ayo. Sang adik pun senang kan kayak yeay. Kemudian sang adik mulai menyumbat bathtubnya dan mulai menyalakan keran air. Setelah keran airnya dinyalakan, airnya mulai naik pelan-pelan dan akhirnya terisilah bathtub tersebut.
Setelah terisi, sang adik langsung cemplung ke dalam bathtub tersebut tanpa pikir panjang. Sedangkan sang kakak, dia berusaha untuk menginjakkan kakinya dulu dan menyentuh dasar daripada bathtubnya itu. Jadi pas dia tes kayak, oh iya ini nggak dalam kok, ini cuma segini doang. Dan akhirnya dia masuk, set, akhirnya airnya sampai di dada seperti ini untuk sang kakak ya. Kemudian mereka bermain. Di tengah-tengah permainan, sang adik pun penasaran kan, kayak sebenarnya apa yang terjadi gitu loh dengan sang kakaknya selama ini. Akhirnya sang adik pun bertanya kepada sang kakak, "Kak, apa sih yang membuat kakak itu sampai takut banget dengan air?" Sang kakak pun awalnya nggak mau jawab, kayak gitu doang. Tapi sang adik terus memaksa kayak, ayolah kak, apa yang buat. Terus akhirnya kakaknya jawab, jadi sebenarnya kakak itu dulu pernah kepleset di pinggir kolam. Pada saat itu kakak masih kecil, sebelum kamu lahir. Dan pada saat itu kakak berlari, kakak kepleset kakinya karena pinggir kolam itu licin, yang membuat kakak harus jatuh ke kolam setelah kakak tergelincir dari pinggir kolam itu. Dan itulah yang membuat kakak takut dan trauma banget ketika melihat air dengan jumlah yang segini banyaknya untuk sampai sekarang ini. Dan adiknya pun kayak, oh oke. Nah, karena sudah kelamaan main, mamanya pun mendengar dari luar kan, kayak, oh ini anak ini udah kelamaan main di dalam, ini saatnya udahlah aku mau angkat dia lah daripada kelamaan kan. Dan itu juga pada saat itu udah malam, udah jam 8 malam kan. Biar gak sakit anaknya, akhirnya mamanya langsung buka kamar mandinya, langsung angkat anaknya keluar dari kamar mandi. Dan udah berhenti. Diangkat anaknya, dibersihin, dikeringkan pakai handuk. Dan akhirnya sang adiknya pun ngomong ke mamanya, "Mah, kok aku gak tahu sih selama ini kalau misalnya kakak dulu itu pernah jatuh di pinggir kolam sampai masuk ke kolam gitu, yang membuat dia trauma banget dengan air sampai sekarang." Terus mamanya pun kayak kaget gitu, dengan ekspresi kayak tegang dan kaget, kayak, "Kok kamu bisa tahu sih?" Kayak gitu. Sang anak pun jawab kayak, "Ya gak usah deh mama tahu. Kok mama ini kepo banget sih?" Anaknya kayak bercandain mamanya gitu kan. Tapi mamanya kayak, ayolah jawab. Dari mana kamu tahu semua ini nak? Dan akhirnya sang adik pun menjawab, "Ya tadi di kamar mandi kakak itu kasih tahu aku tentang semua ini." Dan kemudian mamanya pun kayak terdiam sejenak, kayak setelah itu kayak mamanya berusaha untuk terangin diri karena benar-benar panik banget. Nah, kemudian mamanya menjawab kayak gini, "Nak, sebenarnya yang kamu bilang selama ini itu udah benar semua. Benar, kakakmu itu dulu pernah tergelincir dari pinggir kolam sampai kakinya patah. Dan kemudian ia masuk ke kolam waktu dia masih kecil." Terus sang adik pun menjawab, "Oh iya, terus kenapa mah?" Ya aku udah tahu, tadi kakak udah ceritain aku kayak gitu." Kemudian ibunya pun melanjutkan, "Tapi kakakmu itu belum kembali sampai sekarang." Ngeri banget ya kan. Jadi selama ini yang adiknya temenin main selama 4 tahun itu siapa? Jangan ribut ya. Jangan ribut. Harus tinggal di rumah tersebut selama 1 minggu tanpa keluar-keluar dari rumah tersebut. Keanehan pun tiba. Ada kayak suara langkah kaki di tangga gitu loh. Jadi kayak tuk. Setelah Mary membuka pintu kamarnya, buka gitu,